keraguan tadi, ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini, terutama penetapan Peggy sebagai tersangka, dari pihak keluarga Vina, apakah akan ada upaya untuk berkoordinasi ke Propam Polda Jabar untuk mengusut proses penyelidikan lagi kasus ini? Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers begini berarti kan viral, semua orang mendengarkan tanpa harus satu-satu dihadap. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka. Gitu loh. Kalau misalkan memang terbukti Peggy ini merupakan korban korban salah tangkap, ini hukumannya seperti apa? Ya kita belum bisa ngomong, nanti kan persidangan yang membuktikan. Cuma keluarga sendiri dan dari segi proses pembuktian pun masih sangat meragukan gitu loh. Ya, karena motornya sudah nggak ada. 5 pelaku terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Jangan dingin ya, jangan dingin. Gitu loh. Ya kita tunggu aja persidangan nanti. Apa lagi pertanyaannya? Bapak tadi kan sempat ada kekaburan soal Peggy ini, yang penangkapan Peggy ini, Bang. Berarti tadi menyarankan untuk Peggy ini karena memang masih belum menguat terkait dengan bukti yang didapat oleh kepolisian, berarti diharapkan dibebaskan terlebih dahulu, Bang. Ya kalau buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang melihat langsung dia melakukan itu, selain hanya satu orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Apanya? Ya, kita belum lihat BAP-nya kan? Ya, ada saksi lain katanya AF dan Dede yang mengatakan Peggy, tapi kita belum tahu detail dia punya kesaksian gimana, apakah dia lihat atau tidak. Ya, jadi tujuan konferensi pers hari ini adalah agar publik tahu bagaimana sikap keluarga dan kuasa hukum. Intinya terlalu terburu-buru untuk menyatakan Peggy adalah pelaku DPO dan terlalu terburu-buru untuk menyatakan 2 pelaku DPO itu adalah fiktif. Sementara penyidikan baru kurang lebih dari 2 minggu penyidikan ulang, padahal proses persidangan sudah berlangsung lama dan semuanya menyatakan ada 3 pelaku DPO. Bang, terkait yang kemarin Abang posting ada kerasukan terus menyebut nama Melba, apakah itu udah dari Komnas? Coba kau yang ngomong. Yang dengar kemarin si Linda datang ke Jakarta karena memang dia mau diperiksa kan. Jadi ketemu dulu dengan tim kuasa hukum, ketemu di apartemen dia tanggal berapa? Hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Kurang lebih tanggal 19 Hah? 25. Kok bisa kerasukan lagi? Itu saya ada di Instagram saya tuh, saya posting. Nah, kerasukan lagi masuk. Oh bisa juga ya, ngikutin udah 8 tahun ya. Sampai nyebrang jalan tol itunya, almarhum. Nah di situ dia nyebut nama Mel gimana? Iya, jadi waktu datang ke tempat kami sedang bertemu siang-siang itu tiba-tiba si Linda ini kerasukan secara tiba-tiba. Gitu, dan di situ tiba-tiba dia mengucapkan, karena kami yang bertanya, kenal nggak dengan yang namanya Mel di dalam YouTube backpacker itu. Lalu dia menjawab, justru itu pelakunya, tolong diperiksa gitu. Hanya itu aja, kami juga belum tahu Mel itu siapa, kita belum tahu, hanya mengatakan perihal tersebut. Tapi banyak yang meragukan soal Linda, seperti apa mungkin tanggapannya? Kalau meragukan ya sah-sah saja kan, itu kan kita hadirkan karena memang Linda saat itu yang kerasukan dan dia dimintai keterangan. Jadi sah-sah aja, kalau orang tidak percaya silakan aja. Intinya Linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan. Yang pasti Linda bukan saksi yang sah di mata hukum karena kesaksiannya hanya berdasarkan kerasukan, bukan melihat fakta kejadian. Ya, itu bukan saksi yang sah. Tapi sebagai petunjuk boleh-boleh saja.
Dan katanya menurut keluarga Vina, justru kasus ini terungkap 3 hari sesudah almarhumah meninggal karena Linda Kerasukan diceritakan semuanya. Justru itu adalah petunjuk sehingga akhirnya polisi merubah dari kecelakaan menjadi penganiayaan gara-gara celotehan dari yang si Linda di waktu kerasukan. Jadi biar gimana pun ada jasanya juga kerasukannya itu. Baik dong, benar kan? Karena benar nggak? Coba ceritakan dulu. Kenapa tiba-tiba semula kan di awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan. Coba ceritakan dulu kenapa terus berubah lagi coba. Awalnya kecelakaan, terus 3 hari saya ngambil HP adik saya, itu ya HP sama motor itu posisi itu. Terus HP sama motor utuh tidak rusak. Oh, kecelakaan motor nggak rusak gitu kan? Terus malamnya Linda kemasukan jam 1 malam itu. Jam malam terus dia cerita semuanya, cerita kronologinya, kecelakaannya seperti apa penyiksaannya, itu cerita semua. jadi itu kau kemudian sampaikan ke polisi. Oh, bapaknya Eki. Ya baru kemudian sejak itulah langsung mulai penyelidikan digas. Jadi biar gimana pun kerasukan dari Linda itu adalah sangat berjasa dalam kasus ini. Ya, yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Egi ya, bapaknya Egi yang almarhum yang laki yang meninggal, yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa? Hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya. Ya. Ada lagi? Bang, tim kuasa hukum sampai mendatangi atau hanya menghubungi via Sudah Pak saya Rudian itu? posting di Instagram, sudah dapat nomor IG-nya Pak Rudi, saya udah chat tapi nggak dibalas. Dan namanya juga Instagram Hotman, pasti sampai orang di hutan Irian Barat pun. Artinya apakah sudah ada tim kuasa hukum yang mendatangi Pak Rudianat seperti apa, Bang? Belum atau gimana? Boro-boro dia nggak mau chat aja, nggak mau jawab, gimana bisa kita mendatangi? Nomornya kita udah dapat, nomor WA-nya, ya. Dipastikan belum direspon ya Bang ya, bukan tidak mau ya Bang ya? Ya kita nggak tahu tidak mau atau belum. Kalau dan atas keluhan saya kenapa kamu tidak mau respon, sudah jutaan orang juga memberikan komen, berarti pesan itu udah nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe, karena sudah jutaan, hampir semua orang Cirebon juga mempertanyakan kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rakyat Indonesia juga banyak benar yang komentar, ada apa Pak Rudi, kenapa? Ya pasti udah dengar dong, ya. Ada lagi? Oke, yang terakhir ada satu di sini, mana anak ada ini yang dituduh anak bupati, wakil bupati Cirebon. Ini istri wakil bupatinya ada nih. Ya, mana Bu Ayu nih? Mana? Kau berdiri aja Putri. Mana anaknya satu lagi yang mirip itu? Anaknya. Ya, ini si Dani nih. Hah? Siapa nama?